Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang potensi terjadinya konflik sosial akibat terhambatnya interaksi sosial saat pandemi COVID-19. Untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh Bapak Dimas, di sini kami beranggotakan 3 orang mahasiswa. Yang pertama saya sendiri adalah Ahmad Iqbal Anwar, dan 2 teman saya yaitu Ahmad Jimli Asdiki dan Lilis Nur Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi konflik sosial dan interaksi sosial. Manusia butuh berhubungan dengan manusia lainnya dengan baik menggunakan bahasa lisan maupun bahasa isyarat. Maka akan terjadinya suatu proses sosial. Proses sosial itu sendiri adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia beserta proses sosial yang akan terjadi jika ada interaksi sosial. Sebab tanpa adanya interaksi tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial itu sendiri merupakan hal penting dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Melalui kontak dan komunikasi, proses interaksi sosial dapat terjadinya dalam masyarakat. Kontak sosial dapat diartikan sebagai suatu proses bertemunya individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya untuk melakukan proses interaksi sosial. Dan secara etimologis, istilah konflik sosial dari bahasa Latin yaitu kon, yang berarti bersama, dan fliger yang berarti bentuk atau tabrakan. Dengan demikian, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lainnya yang paling tidak melibatkan 2 pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat berupa fisik maupun non-fisik. Pada umumnya berawal dari pertentangan non-fisik dan berkembang menjadi pertentangan fisik dalam kadar yang tinggi dalam bentuk kekerasan, dan dalam kadar yang rendah tidak menggunakan kekerasan. Dan selanjutnya adalah kriteria yang menandakan pertentangan sebagai konflik. Yang pertama yaitu sebuah konflik harus melibatkan 2 atau lebih pihak di dalamnya. Yang kedua, pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi saling memusuhi. Mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan lawannya. Yang ketiga, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak tersebut berada dalam keadaan yang tegas sehingga pertentangan tadi dapat dideskripsikan dengan mudah oleh pengamat sosial yang tidak terlibat dalam pertentangan tersebut. Dan menurut Jono Soekanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ya, sekian yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Jimli Asdiki dari Prodi Tadris IPS yang di kelas A angkatan 2019. Nomor NIM saya 208190001. Saya akan menjelaskan tentang proses interaksi sosial masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pada sistem sosial statistik atau statistika sosial dan struktur sosial terdapat beberapa bidang yang dapat dikaji tentang proses interaksi sosial masyarakat di tengah pandemi virus COVID-19 pada saat ini. Yang pertama ialah kelompok sosial. Kelompok sosial berdampak dari COVID-19 pada kelompok sosial mengakibatkannya berlakunya PSBB di setiap
daerah ataupun di setiap kota yang ada di Indonesia. Yang kedua, lembaga Pranata Sosial. Dikarenakan virus pandemi COVID atau COVID-19 ada aturannya. Seperti halnya physical distancing atau social distancing merupakan salah satu dibentuknya pranata sosial yang dibuat oleh lembaga pemerintahan Indonesia. Yang ketiga ialah stratifikasi sosial, merupakan struktur sosial yang berlapis-lapis di masyarakat. Pada masa pandemi saat ini, stratifikasi sosial banyak terjadi di masyarakat, khususnya pada segi perekonomian, yang karena di era pandemi saat ini banyak pekerjaan yang di PHK atau yang dikarenakan memuat banyak sekali orang dan bisa juga mengakibatkan penularan virus tersebut. Yang keempat, mobilitas sosial diartikan dengan peningkatan dan penurunan dari segi status sosial. Pada era pandemi saat ini banyak perubahan dan pergerakan yang melanda masyarakat, misalnya aktivitas pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya yang terhambat dikarenakan oleh corona atau virus COVID-19. Yang selanjutnya, yang kelima, ialah kebudayaan. Seiring dengan kebudayaan dialami oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19, banyak kebudayaan yang mengalami pergeseran pemikiran, yang akhirnya pergeseran ini menjadi sebuah kebiasaan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Intinya, kebiasaan yang dahulunya tidak pakai masker kini kemana-mana harus menggunakan masker, dan apabila ada acara di luar outdoor atau bagaimana, sebaiknya selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu sedikit dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Fitri, NIM 208190026 akan melanjutkan penjelasan dari Iqbal dan juga Jimli mengenai potensi masalah dan konflik sosial di masyarakat pada saat pandemi COVID-19. Keadaan sosial dikatakan teratur jika antara elemen sosial yang satu dengan yang lainnya telah melaksanakan fungsi dan perannya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan juga sebaliknya, jika di dalam kehidupan sosial antara elemen satu dengan elemen yang lain tidak melaksanakan fungsi dan perannya sesuai dengan nilai dan norma, maka hal tersebut akan menimbulkan suatu ketidakteraturan sosial. Ketidakteraturan sosial sering disebut juga dengan masalah sosial. Dalam hal ini, Surjono Sukanto membagi kriteria masalah sosial menjadi 4. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, terdapat masalah kemiskinan. Yang kedua, faktor biologis seperti masalah endemis atau penyakit menular. Yang ketiga, faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, dan lain-lain. Dan yang keempat, faktor sosial dan budaya seperti perceraian, masalah kriminal, kenakalan remaja, konflik ras, konflik moneter, dan masih banyak lagi. Masalah sosial dan konflik sosial yang berpotensi terjadi pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Pertama, yaitu merosotnya perekonomian negara akibat kebijakan lockdown, PSBB, ataupun PPKM, di mana dampak dari adanya kebijakan lockdown ataupun PSBB ataupun PPKM ini adalah melemahnya aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, di mana lockdown dapat menimbulkan fenomena panic buying, kemudian melahirkan konflik sosial yang terkait suplai kebutuhan masyarakat seperti makanan dan juga obat. Dan lockdown juga akan mempengaruhi aspek lain seperti halnya pariwisata, pertambangan, yang merupakan salah satu sektor utama perekonomian. 2. Yaitu polemik bansos atau bantuan sosial, di mana bantuan sosial adalah hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di saat pandemi COVID-19 saat ini, karena dengan bansos dapat mengurangi beban kebutuhan sehari-hari.
Namun hal ini akan menjadi masalah apabila terdapat ketidakjelasan seperti perbedaan bentuk maupun jumlah bantuan sosial antar masyarakat. Kemudian juga adanya kesalahan input data penerima bantuan yang mengakibatkan seringkali terjadi salah sasaran penerima bansos. Dan juga banyaknya kriteria penerima bansos, hal ini akan menyebabkan penerimaan bansos akan semakin rumit. Yang ketiga yaitu meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pokok akan menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya pencurian, perampokan, penjarahan, pembegalan, dan masih banyak lagi. Keempat, terjadinya disorganisasi sosial dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mampu menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai baru, kebudayaan, dan juga relasi sosial yang baru. Sebagai contoh, pemutusan kontrak buruh pabrik dengan perusahaan akibat peraturan baru yang mengharuskan perusahaan dan industri untuk mengurangi jumlah pegawai karena aturan dilarang berkerumun atau physical distancing. Kelima, yaitu terjadinya keresahan akibat perilaku menyimpang dalam masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat saat ini dituntut mematuhi protokol kesehatan, namun masih ada saja masyarakat yang masih melanggar aturan, dan hal ini dapat menyebabkan masalah baru dengan meningkatnya kasus COVID-19. Dan yang keenam adalah meningkatnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Pada saat pandemi ini dapat kita lihat dari pelayanan kesehatan yang memadai ataupun kurang memadai yang diterima oleh masyarakat. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.